Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu presensi dulu ya. Fadila Ilmi, Hadir, Bu. Anis Maulida, Hadir, Bu. Jusna Rida, Hadir, Bu. Karenina Ade. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, di pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca terbimbing. Apa sih kegiatan terbimbing itu? Kegiatan terbimbing itu kegiatan membaca bersama dengan siswa dengan kemampuan membaca yang sama. Kegiatan ini bertujuan agar guru dapat mengetahui lebih spesifik kemampuan membaca setiap siswa. Sebelum kita membaca buku ini, mari kita perhatikan cover buku terlebih dahulu. Ada yang bisa menyampaikan apa judul buku yang akan kita baca? Saya, Bu. Ya, Ani, silakan. Kawan pertama Iko. Pinter. Lalu, siapa pengarang buku itu? Ada yang bisa menjawab? Agatha Baracina, Bu. Pinter. Kita lanjut pada halaman pertama ya, anak-anak. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, kapan peristiwa ini terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kira-kira kapan ya? Ya, silakan. Peristiwanya kira-kira terjadi saat pagi hari. Ya, peristiwa ini terjadi saat pagi hari. Ibu akan membacakan pada halaman pertama ini dulu. Lalu pada halaman selanjutnya, Ibu akan menunjuk kalian untuk membaca satu persatu. Aku hanya ingin disayangi. Akan tetapi, bagaimana orang-orang itu bisa menyukaiku kalau mereka selalu menjauhiku? Aku jadi sangat gelisah. Semenjak setengah tubuhku terbakar, sebagian buluku menjadi gundul. Aku jadi terlihat jelek dan mengerikan. Itulah sebabnya mereka menyangka aku kucing penyakitan. Itulah sebabnya mereka membenciku. Aku hanya kucing jalanan yang ingin diberi makan, diajak bermain, dan disayangi oleh para manusia. Kita lanjut halaman kedua. Coba kita perhatikan pada gambar tersebut. Apa yang dilakukan sekelompok orang itu pada Iko? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Fadila. Melempari dengan batu. Melempari dengan batu. Pinter. Selanjutnya, coba Fadila bacakan.
cerita pada halaman. Baik, Bu. Ketika aku sedang mencari makanan, sekelompok anak-anak melempariku dengan batu sambil mengumpat. Kamu menjijikkan, Hus. Aku mengabaikan mereka. Aku tetap di situ mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun, mereka tidak mau berhenti. Jadi, aku pergi menjauh dari mereka. Baik, terima kasih Fadila. Langsung kita lanjut ke halaman keempat karena Ibu akan bertanya, siapa sih Iko itu sebenarnya? Ada yang tahu siapa sosok Iko itu sebenarnya? Hewan apa? Kucing, Bu. Kucing. Lalu, apa yang dilakukan oleh anak tersebut pada gambar ini? Itu Bu, sepertinya dia memberi makan, seperti ingin memberi makan roti. Iya, anak tersebut memberikan roti pada Iko. Coba Anis, kamu baca ya pada halaman keempat ini. Ya Bu, aku hanya ingin diperhatikan dan disayangi. Akan tetapi, bagaimana itu bisa terwujud kalau yang aku dapatkan dari mereka hanyalah kata-kata umpatan? Ada juga beberapa manusia baik yang memberiku makanan, seperti anak yang kutemui di toko roti. Ia memberiku sepotong roti. Terima kasih ya makanannya. Siapa namamu? Tanyaku. Aku Kiko. Kalau kamu? Baik, terima kasih Anis. Selanjutnya kita lanjut ke halaman kelima. Siapa nama anak yang telah memberi Iko makan? Pada halaman keempat tadi, ada yang bisa menjawab? Kiko, Bu. Iko. Bentar. Di mana Iko bertemu dengan Kiko? Jusna? Di mana Iko bertemu dengan Kiko? Di depan sebuah toko roti, Bu. Ya. Coba Jusna, kamu baca pada halaman kelima ini. Baik, Bu. Aku hendak mengucapkan sesuatu, tetapi aku harus segera pergi. Kulihat banyak orang hendak masuk ke toko. Selamat tinggal. Aku dengar anak itu mengucapkan salam perpisahan. Ada banyak orang-orang seperti Kiko yang memberiku makanan. Namun, banyak pula yang terus-terusan mengusirku jauh-jauh. Terima kasih Jusna. Kita lanjut ke halaman ke-6. Ibu akan bertanya pada Karenina. Kira-kira apa ya yang terjadi pada gambar itu yang ada di halaman ke-6? Yang terjadi di halaman 6 sepertinya ada ular yang mencoba menggigit kaki anak laki-laki itu. Iya, sepertinya anak laki-laki itu akan digigit oleh ular. Coba Karenina baca ya pada halaman ke-6 ini. Baik, Bu. Suatu hari, ketika aku sedang berburu makanan, aku menyeberang ke sebuah rumah. Aku memanjat pagarnya dan aku melihat Kiko sedang menyiram tanaman. Ketika aku sedang berjalan ke arahnya, tiba-tiba ada ular meliuk-liuk di belakangnya. Segera aku serang ular itu dengan cakarku. Shh, lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Kiko. Terima kasih, Karenina. Kita lanjut ke halaman ke-7. Ibu akan bertanya pada Fadila, mengapa ayah Kiko membawa sekop? Kenapa ya Fadila? Kira-kira? Untuk mengambil ular yang tadi, Bu. Ya, coba Fadila bacakan pada halaman ke-7 ini. Baik, Bu. Ketika Kiko melihat ke sumber kegaduhan,
Ia langsung berlari ke dalam rumah dan berteriak, "Papa, cepat ke sini. Ada ular di halaman rumah kita." Saat ular itu sudah tidak bergerak lagi, aku pun melangkah pergi. Kiko dan ayahnya pun keluar. Kiko menunjuk ke arahku. Aku tiba-tiba merasa ketakutan melihat ayah Kiko menggenggam sekop. Sepertinya dia mau menyakitiku. Namun, ketika ia mendekat, ternyata ia mengambil ular itu dan memasukkannya ke dalam karung. Pintar, terima kasih Fadila. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Coba kalian perhatikan bagaimana itu kondisinya wajahnya Iko. Ternyata kondisi wajahnya bagaimana? Ada yang tahu? Menakutkan, iya. Karena terkena apa itu? Luka bakar ya. Coba bacakan Anis pada halaman 9 ini. Baik, Bu. Ayah Kiko pun berjalan ke arahku. "Kiko, kamu mau bilang apa pada kucing ini?" tanyanya. Kiko memanggilku ketika aku baru saja mau melangkah pergi. "Terima kasih," ucap Kiko. Ia mengangkatku dan memelukku. Terima kasih Anis. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira setelah Iko bertemu dengan Kiko, bagaimana kehidupan Iko? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab bagaimana kehidupan Iko? Saya, Bu. Ya, bagaimana kalian Nina? Iko terlihat senang dan bahagia karena diajak bermain dengan Kiko. Ya, pinter. Coba Karenina bacakan pada halaman ini. Tanpa sadar, ternyata aku sudah tertidur di dada Kiko. "Kiko, kemarilah, ayo kita bermain," panggil Kiko. Mereka membawaku masuk. Sekarang mereka memelihara aku, memberiku makan dan menyayangiku. Aku selalu bermain bersama Kiko dan tidur di sisinya. Aku hidup bahagia sekarang. Nah, begitulah ceritanya anak-anak. Setelah Iko bertemu dengan Kiko, kehidupan Iko berubah menjadi sangat bahagia. Karena Iko sudah mempunyai teman yang baik. Kalian hebat. Terima kasih ya atas partisipasinya dalam membaca. Setelah kita melakukan kegiatan membaca terbimbing ini, apa yang dapat kita pahami? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Membaca menyenangkan, Bu. Membaca menyenangkan. Ya, selain membaca menyenangkan, kita dapat memahami isi cerita dari buku itu. Karena apabila hanya melihat dari covernya, itu belum cukup untuk memahami keseluruhan isi cerita. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya,